Materi ajar kelas 4 semester 2 bab 5 tentang energi. IPA kelas 4. Ayo berpetualang belajar IPA bersama Ibu Guru Ermawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Solehah kelas 4 bersemangat mengikuti sesi belajar yang seru ya. Tujuan pembelajaran menjelaskan berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Wow, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Perhatikan berbagai kegiatan manusia. Kamu memerlukan energi untuk melakukannya. Dari manakah sumber energimu berasal? Tumbuhan, hewan, dan manusia melakukan kegiatan memerlukan energi. Untuk tumbuh dan berkembang biak, tumbuhan berfotosintesis memerlukan sumber energi berupa matahari, air, dan karbon dioksida. Hewan dan manusia memerlukan makanan sebagai sumber energinya. Makanan diperoleh dari hasil fotosintesis tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau berfotosintesis, energi cahaya dirubah menjadi energi kimia. Lilin yang diperoleh dari hasil suling minyak bumi adalah sumber energi untuk menyalakan sumbu lampu. Minyak bumi energi kimia berubah menjadi energi cahaya lampu. Sumber energi lampu motor diperoleh dari akumulator. Akumulator adalah energi kimia, dirubah menjadi energi cahaya. Lampu di rumah dan jalan diterangi oleh sumber energi listrik. Energi listrik dirubah menjadi energi cahaya. Energi listrik diperoleh dari berbagai sumber energi. Menanak nasi dengan rice cooker membutuhkan energi listrik. Energi listrik dirubah menjadi energi panas. Bolehkah kita mengeksploitasi energi? Seolah-olah energi listrik tidak akan pernah habis. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat berupa sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Sumber energi primer tersedia langsung di alam dan belum mengalami pengolahan. Contohnya sinar matahari, air, angin, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil. Sumber energi sekunder merupakan olahan dari sumber energi primer. Contohnya listrik dan olahan bahan bakar fosil. Matahari. Sumber energi matahari adalah sumber energi utama dan pertama yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Air. Sumber energi air digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mencuci, mandi, memasak, dan untuk pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit tenaga air di Indonesia sangat banyak karena Indonesia merupakan negeri kepulauan yang banyak memiliki sungai-sungai dan laut. Air mengalir sungai di bendung atau ombak air laut bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga angin diperoleh dari angin yang memutar turbin. Turbin yang berputar akan memutar generator listrik. Generator listrik yang tersimpan dibagi-bagi dan disalurkan ke rumah-rumah. Energi biomasa diperoleh dari kotoran hewan atau tongkol jagung, kedelai,
minyak jarak, rami, dan berbagai bahan lain. Makanan adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat melakukan berbagai kegiatan. Makanan merupakan energi kimia. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah sumber energi yang berasal dari energi fosil. Minyak bumi dibor dari dalam tanah, batu bara ditambang, dan gas alam merupakan hasil samping dari pemboran minyak bumi. Energi listrik digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Energi listrik diperoleh melalui pembangkit listrik. Pembangkit listrik berasal dari sumber energi. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber energi dibedakan menjadi sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Contoh, matahari, air, angin, panas bumi, dan biomasa. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak selalu tersedia di alam dan suatu saat akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jadi, energi listrik yang diperoleh dari sumber energi yang tak terbarukan suatu saat akan habis. Kalian harus menggunakannya dengan hemat. Sumber energi terbarukan memang akan tersedia terus di alam, namun pengolahannya membutuhkan biaya yang mahal. Hemat energi listrik berarti menghemat pengeluaran rumah tangga dan negara. Hemat energi listrik mencegah eksploitasi besar-besaran terhadap sumber energi. Perubahan bentuk energi. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bentuk-bentuk energi adalah energi panas, cahaya, gerak, bunyi, kimia, dan listrik. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Setrika listrik. Senter menyala dengan terang karena ada sumber energinya dari batu baterai. Batu baterai adalah mineral yang merupakan energi kimia, dirubah menjadi cahaya. Senter adalah energi cahaya. Orang naik sepeda. Untuk menggenjot sepeda, manusia memerlukan sumber energi dari makanan. Makanan adalah energi kimia dan dirubah menjadi energi gerak. Orang yang sedang bermain musik memerlukan tenaga untuk dapat memencet tutut piano dan memikirkan nada-nada yang tepat. Energi kimia dirubah menjadi energi bunyi. Energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar fosil. Tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat buangan yang berbahaya bagi lingkungan, dan energi yang dihasilkan cukup besar sehingga tidak akan habis walaupun dalam waktu dekat. Contoh energi alternatif adalah air, angin, matahari, panas bumi, dan biomasa. Pembangkit listrik tenaga matahari. Panel-panel kaca disusun sedemikian rupa sehingga dia menjadi fotosel yang menyimpan energi cahaya matahari dan merubahnya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah yang paling banyak digunakan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Air dibendung memutar kincir air dan kincir air memutar generator. Generator menyimpan listrik, maka listriknya dapat dibagikan ke rumah-rumah. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas dari dalam bumi digunakan untuk memanaskan air, di mana uap air akan memutar kincir yang akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik dapat menyimpan energi listrik.
Pembangkit listrik tenaga biomasa menggunakan bahan-bahan dari tumbuhan dan hewan yang sudah tidak digunakan lagi, misalnya tongkol jagung, ampas kedelai, ampas rami, minyak jarak, dan lain-lain, juga kotoran hewan. Energi biomasa ini akan menghasilkan alkohol yang dapat menjadi sumber energi listrik. Ketersediaannya melimpah di alam, sehingga tidak ada yang terbuang. Manfaat perubahan bentuk energi pada proses fotosintesis tumbuhan bagi tumbuhan dan makhluk hidup lain sangat banyak, karena karbohidrat hasil fotosintesis tumbuhan digunakan menjadi sumber energi bagi hewan dan manusia. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.